Bagaimana kerja keras Surya dalam melakukan penelitian? Dan siapa ilmuwan idola Surya? Anda bisa saksikan pada segmen berikut. Rudolf Surya Bonai lahir di Serui, Papua pada 7 Desember tahun 1988 dari pasangan Liswati Elizabeth dan Ernst Bonai, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Anak kelima dari 6 bersaudara ini memang cemerlang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kepekaan dan rasa ingin tahu yang besar mendorong Surya mendalami ilmu alam. Didikan yang keras dari orang tua membuat Surya tumbuh menjadi anak yang giat belajar dan senang bekerja keras. Kecilnya tuh dia barusan umur 10 bulan tuh dia sudah pintar bicara. Langsung umur 5 tahun setengah sudah ke sekolah kan. Dia pulang sekolah, saya lihat nilainya harus berapa. Malah satu jam, oh ini kok harus begini, harus ini saya cari terus. Kalau dia tidak bisa umpamanya matematika, baru saya ngajari. Saya yang bawa buku, saya bikin pertanyaan sama mereka. Memang saya haruskan begitu, anak-anak harus pintar. Memang sudah kami terapkan pola belajar itu begitu. Biasanya dalam rumah itu mereka bersatu untuk saling membantu. Rumah itu penuh hanya buku-buku tok, baik buku agama, buku apa saja. Pola itu yang kami terapkan buat anak-anak. Saya katakan bahwa pendidikan itu mahal. Ya. Orang yang tidak bisa pendidikan masa depannya suram. Bapak katakan bahwa Bapak punya pengetahuan, pengalaman kerja atau ini ilmu hanya terbatas ini saja. Tapi Bapak mau supaya jangan sama dengan Bapak, kami bisa lebih dari Bapak. Di keluarga, memang kita juga agak keras ya di keluarga saya, apalagi dengan Bapak gitu. Jadi kita biasanya kalau misalnya main di luar itu nggak bisa lama-lama. Sebenarnya didikan dari orang tua tuh semuanya baik ya, jadi nggak ada yang nggak baik kalau dari orang tua. Jadi misalnya pertama kita belajar karena takut, tapi akhirnya pada saat kita udah dewasa, akhirnya kita sadar sendiri. Oh, ternyata belajar itu untuk kita sendiri, untuk keberhasilan kita sendiri. Tips orang tua membimbing Surya. Mengajarkan anak agar dapat membagi waktu untuk belajar dan bermain. Mendidik anak untuk tekun belajar dan memberi pengertian akan pentingnya pendidikan. Menerapkan disiplin waktu, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Dalam penelitiannya, Surya menemukan daun suji yang berkhasiat sebagai pembunuh jentik-jentik nyamuk malaria. Ia memulai penelitiannya dengan menumbuk daun suji yang warnanya hijau pekat dan mengandung banyak klorofil. Setelah itu, ia mencampurnya dengan metanol hingga memperoleh klorofil murni yang digunakan untuk membunuh bakteri dan larva. Hasil penemuannya ini mampu memutus rantai perkembangan nyamuk malaria tanpa ada efek samping bagi manusia. Karena keterbatasan waktu, Surya melakukan penelitian sambil menyusun materi presentasi dalam bentuk makalah. Penelitian saya itu tentang klorofil, tentang biokimia. Jadi penelitian saya juga pas-pasan dengan daerah saya di Papua ya. Di sana itu ya sumber daya alam khususnya tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali. Terus permasalahan yang diatasi yaitu permasalahan malaria dan penyakit-penyakit infeksi. Klorofil itu kan zat alami ya. Jadi kalau diaplikasikan sebagai obat-obat untuk membunuh larva terus sebagai antimikroba itu aman bagi tubuh manusia. Kepiawaian Surya membuat karya ilmiah kimia sangat berkaitan erat dengan kegemarannya meneliti dan mencoba hal-hal baru. Membaca buku dan literatur kimia menjadi salah satu kegiatannya sehari-hari. Seringkali, Surya menemukan materi dari buku yang bisa digunakan untuk mengembangkan penelitiannya. Bagi Surya, keterbatasan fasilitas dan alat laboratorium tidak membuat dirinya patah semangat. Dengan modal ketekunan dan tekad yang kuat, Surya berhasil membuat terobosan baru yang bermanfaat bagi manusia. Di Papua memang
alat-alat laboratorium itu hampir, maksudnya alatnya nggak lengkap sama sekali atau hampir nggak ada itu. Jadi saya paling baca-baca buku, terus kalau kita mau nyari terus mau baca itu sebenarnya ada. Dengan buku yang banyak itu kan kita bisa kembangkan, jadi apa yang kita tahu bisa lebih berkembang lagi. Senang baca juga. Pelajarannya seperti kalau dia sekarang kan ambilnya di kimia tuh, jadi pelajaran kimia terus sama baca Alkitab. Gitu. Fisika, kimia memang dia nilainya bagus. Sebagai kimiawan muda, Surya banyak belajar pada ilmuwan idolanya. Siapakah ilmuwan dunia yang menjadi panutan bagi Surya? Niels Bohr adalah ilmuwan terkemuka berkebangsaan Denmark yang berhasil menemukan teori struktur atom tahun 1911 dan model tetes cair untuk inti atom. Tahun 1922, Niels Bohr mendapat hadiah Nobel untuk jasanya dalam mengembangkan teori struktur atom. Pada teori atomnya, Bohr mengemukakan bahwa sifat kimia suatu unsur ditentukan oleh elektron yang disebut elektron valensi. Selanjutnya, Bohr mengembangkan teorinya untuk menjelaskan susunan berkala elemen kimia. Sebagai penghargaan atas jasanya, salah satu unsur kimia dinamai atas nama dirinya bohrium. Teori Bohr tentang struktur atom memberi kontribusi besar bagi perkembangan atom teoritis. Model atom Bohr yang sederhana membuat penjelasan mengenai atom mudah dimengerti sehingga masih digunakan hingga saat ini. Tahun 1955, Bohr juga mendapat penghargaan atom untuk perdamaian. Motivasi dan fasilitas apa saja yang diberikan orang tua Surya untuk mendukung kecerdasannya? Saksikan jawabannya pada segmen berikut.